Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Cimambu, yang berada di Bapak ini, yang saya hormati, saya Pak Mulyono yang tidak ambil, yang saya hormati Bapak Asepuhan ya. Jadi kita sudah kenal semua. Selaku Liga Seni, juga Bapak Ketum ya, Ketua Umum terpilih ya, Kota Kono ya, yang juga tambah muda, juga Bapak Sekdes ini, Pak Juli, terus Bapak, Ibu-ibu, senior semua ini, ada Pak Giar, terus dari Pak Yudi, terus semuanya lah yang saya tidak bisa sebutkan satu namanya. Pada kesempatan begini tentunya kita harus selalu bersyukur ya. Jadi dalam hal ini saya mengajak kepada semua hadirin yang hadir untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir ya, memenuhi undangan dari Paguyuban Seni Cimambu ya, dalam rangka harlah ya yang keempat dan reorganisasi ya, yang tadi sudah dilaksanakan, dan beliau yang terpilih ya selaku incumbent ya. Jadi berarti beliau ini dalam kemungkinan selama periode kemarin terbukti cukup bagus ya. Akhirnya beliau terpilih kembali ya. Saya kira ini perlu kita apresiasi ya. Pada kesempatan ini tentunya permohonan maaf ya dari Bapak Kapolsek yang tadinya beliau akan hadir ya, cuman ini kebetulan hari libur ya, hari libur beliau kemarin pulang ya, terus sudah ke saya menyampaikan tolong besok diwakili ya. Jadi beliau sangat meminta maaf ya kalau tidak bisa hadir pribadi. Akhirnya saya mau beliau, namun demikian bukan bermaksud memperoleh rasa hormat kepada Paguyuban PSC ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi ini ibu ya, bukan bapak ya. Ibu. Ya, nanti kok salah ya. Jadi saya selaku pribadi ya dari Babinsa Bimas juga mewakili Kapolsek tentunya mengucapkan selamat ya, selamat atas terbentuknya wadah ya, wadah Paguyuban Seni Cimambu. Yang tentunya ini kita harus bekerja sama-sama bekerja ya. Bagaimana ke depan biar Paguyuban ini bisa maju ya. Sepakat untuk maju? Sekarang kita sudah terbentuk wadah ya. Apa-apa kalau tidak diwadahi biasanya sulit ya. Sekarang kita panen padi ya, kalau nggak diwadahi kira-kira bawahnya gampang nggak? Ya. Panen buah ya, kalau nggak diwadahi kira-kira gampang nggak bawahnya? Untuk menjual ke pasar kan perlu wadah ya. Nah, kita di sini sudah ada wadah. Nah, maka dari itu kita perlu meningkatkan kesadaran bagaimana pentingnya sebuah wadah kepada seluruh anggota. Di kita ini ada berapa rombongan? Ada grup? 20 ya? 30 grup? Oh, berarti ini berapa persen yang hadir ini? Apa sedang mampu semua? Orang yang sebagian mampu. Nah, itu berarti kalau memang sedang mampu ya tidak ada alasan lah ya lagi bekerja ya. Cuman kalau memang sedang di rumah ada tanpa keterangan yang jelas ya, jadi kita perlu memberikan edukasi ya, mengedukasi bagaimana pentingnya kita mengembangkan menyatukan mindset ya
pemikiran kita bagaimana caranya biar wadah kita bisa berkembang, pemikiran kita bisa berkembang dan maju, biar nanti kalau memang kita tidak ada saing-saingan ya. Jadi kita murni nanti ya kita sih bersaing harus ya, memang orang zamannya mau bersaing, cuman kita memang harus bersaing secara sehat ya, dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nanti tidak ada gesek-gesekan antara grup satu dengan grup lain, karena kita kan satu keluarga di Simpang. Itu tentunya kita harus, khususnya bagi ketua ini, harus bisa memberikan edukasi. Ini kita sudah sangat luar biasa bisa terbentuk wadah yang namanya paguyuban di Cimanggu. Apalagi ini lahirnya pada era COVID ya, tentunya kan tahun bersejarah ya, di saat kita lagi menderita lahirlah paguyuban. Kalau kita mungkin lahir di dalam suasana normal, tidak ada masalah, mungkin kurang ini ya, tapi ini kan kita lahir itu dalam kerjaan dalam wisata ya, kalau kita lahir banyak zaman prihatin. Makanya kita harus bangga dan kita bisa mengembangkan. Sekali lagi saya berharap khususnya bagi ketua dan pengurus jajaran yang lain untuk bisa ngomong ya, untuk bisa ngomong kepada rekan kita yang belum maksimal kesadarannya tentang pentingnya suatu wadah. Terus berikutnya saya juga berharap kepada seluruh anggota paguyuban, jadi harus dapat meningkatkan taraf ekonomi ya, kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Contohnya mungkin bagi anggota, saya berharap nanti ke depan bisa dibentuk ataupun bisa mempunyai didaftarkan jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira penting itu. Jadi nanti kita kan sudah diasuransikan, apa mungkin nanti kita dari kecelakaan kerja, dari kematian, itu kita perlu ke depan perlu dipikirkan. Jadi jangan cuma seremonial saja, kita punya komunitas tapi tidak ada hal yang untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi saya nanti ke depan biar lebih dipikirkan untuk pembuatan seperti ketenagakerjaan Pak. Jadi nanti kita misalkan kemana-mana ada pas kita kan kita daerah kecelakaan gimana saja, waktu pas mampu di daerah mana jatuh kan, kalau kita punya kita bisa dijamin Pak. Terus DKK, DKM, nah, kita kan semua kan akan mati. Nah nanti kalau kita punya itu kan kita punya asuransi. Jadi itu kan selain kita untuk membuat paguyuban juga saya berharap untuk melihatkan kesejahteraan bagi awal sendiri ya. Dan juga disampaikan sudah melaksanakan taksos ya, waktu kejadian di Mandu bulan Cianjur itu sangat bagus. Saya disuruh mengapresiasi juga untuk internal juga itu perlu dipikirkan ya pada JKM dan lain-lainnya. Jadi kita biar kerja keras tanpa was-was ya. Walaupun kan kerja keras dalam bidang ini kan kita ya hiburan ya dibayar. Coba sekarang rata-rata ya hiburan kita mesti melakukan uang ya, jadi kita piknik mesti melakukan uang ya. Ini hiburan kok dapat bayar. Ini profesi yang luar biasa menjanjikan. Saya juga sebenarnya pengen juga kan tidak punya skill Pak. Makanya seluruh paguyuban itu patut bersyukur ya, bersyukur dianugerahi oleh Allah Taala skill. Jadi ini bisa jadi pekerjaan tambahan ya, di samping bahwa seorang guru ya, bisa nanti mudah kita mengganggu pekerjaan pokoknya ya. Dan saya berharap jangan sampai terganggu tugas pokoknya. Tugas pokok kita seorang guru ini jangan sampai dilupakan, karena kita boleh jadi tugas pokok. Pak Juli juga ini kan luar biasa, selain seorang anggota WP juga bisa berkecimpung dalam paguyuban juga luar biasa.
tidak semua orang bisa ya. Jadi berikutnya saya juga berpesan apabila dalam suatu pentas ya, tolong diingatkan masalah perizinan. Jadi jangan asal kita diundang langsung tampil, minimal ditanya dulu sudah berizin belum ya. Karena kan dalam hal ini yang namanya kita mengumpulkan orang banyak kan tentunya perlu izin ya Pak. Jadi untuk mengatasi keinginan, saya berharap apabila sudah dulu pentas, jadi pertama ditanyakan perizinan. Kalau memang belum, tolong diatur untuk melaksanakan ataupun pembuatan perizinan. Biar dalam kita mengumpulkan itu juga aman ya, aman nyaman, jangan sampai kita tolong-tolong atau bawa saya kita jauh ini. Jadi kita harus mengantisipasi hal yang terburuk. Jangan sampai nanti ada suatu pentas, ada kejadian, kebenaran laporan, nanti mau nggak mau, mesti kita dapat laporan kan? Udah dapat laporan, dibubarkan. Kan nanti kesannya kita tidak membela paguyuban ya. Jadi saya berharap untuk mengantisipasi hal tersebut, kalau dari pemerintah tidak pertama ditanyakan dulu masalah perizinan agar dalam pelaksanaan tersebut kita bisa berjalan aman dan nyaman. Juga dari Pak Heri tentang himbauan Bapak Dimas, memang itu benar. Jadi saya sepakat kepada usia MC ya untuk selalu yang menghimbau Bapak Dimas, biar tidak ada petugas mungkin seolah-olah kami lagi bicara atau bagaimana. Jadi untuk minimal bisa meredam ya. Terus mungkin mengatur gantian giliran yang joget itu kan biasanya dari situ, dari rebutan joget ya. Di sisi lain kita kalau tidak ada joget juga sepi ya. Tapi kalau nanti joget rebutan juga ada gesekan. Nah itu bisa diatur oleh khususnya MC ya, bisa ngomong, mengemas jadi berubah biar tertata dengan baik. Jadi itu sedikit himbauan dari kami. Intinya kami dari Posisi Mambu sangat mendukung ya, sangat mendukung keberadaan kawan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang dengan baik ya. Sukses, tidak ada saling gesekan antar grup ya. Mari kita bersaing secara sehat dengan cara untuk melayani masyarakat dengan baik, untuk meningkatkan ya pelayanan di semua. Jadi kita jangan iri-irian, misalkan si Ako grupnya banyak, kita enggak, yang jelas tidak akan ke dia semua, juga tidak akan kita semua, mesti kita juga ada irian. Makanya kita nggak usah khawatir dengan rezeki ya. Rezeki mesti semua sudah diatur, tidak mungkin kita semua, dan juga tidak mungkin ke dia semua. Mesti kita juga nanti, apalagi yang namanya rumus di kita, rumus itu ya biasanya sampai dulu ya. Biasanya ngomong prealus itu rata-rata berita ya. Kan mungkin serombongan itu tentang. Jadi jelas baik-baik pembagian. Nah, saya mau motivasi biar bersemangat ya, semangat untuk melayani masyarakat dalam bidang seni dan hiburan. Ini pekerjaan yang sangat mulia ya. Terus kedepannya lagi, jadi kita bisa bersaing dengan wilayah lain ya. Syukur-syukur nanti wilayah kita ya nanggap ya kita. Jangan sampai dari kita, dari tempat lain, kan kadang pasti ada aja kan dari mana hiburannya, dari apa dalam hati ya gitu. Jadi saya sepakat kita memberdayakan kearifan lokal yang dari kita. Jadi dengan cara kita bisa bersaing ya, dengan yang lain. Kiranya dari saya sekian. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang pas di sini. Sekali lagi saya maaf yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.